Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada para penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu melalui video dalam YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah manfaat dari apa yang saya sampaikan dan dari apa yang Anda lihat, Anda tonton melalui video YouTube ini di pagi hari yang sangat sejuk dan cerah ini. Para penonton yang saya hormati, ada sebuah makalah yang berbunyi, laisa man thabata tahsisuhu kamula tahlisuhu, yang artinya tidaklah karomah atau keramat atau keistimewaan itu sepenuhnya terbebas dari sebab dan akibat. Inti permasalahan yang akan kita bahas pagi hari ini adalah mengenai karomah atau keramat atau keistimewaan. Kalau kita berbicara tentang karomah, apa yang dinamakan karomah itu atau bisa disebut dengan keramat, yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang. Keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang, dan keistimewaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keramat atau karomah ini datang itu bukan begitu saja dengan tiba-tiba datang kepada seseorang, akan tetapi keramat atau karomah atau keistimewaan dari Allah ini harus membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, didahului dengan rintangan, ujian, hambatan, mujahadah, latihan, dan lain sebagainya harus dipenuhi agar supaya keramat atau keistimewaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, ada para wali-wali Allah, para ulama. Mereka adalah rentetan orang-orang yang suci, dan tentunya mereka ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan predikat karomah atau keramat atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, akan tetapi sayangnya di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya mendapatkan karomah, mendapatkan keramat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperlihatkan kesaktiannya, menonjolkan kesaktiannya seakan-akan dia merasa berbeda dari orang lain, menonjolkan kesaktiannya, mempertontonkan kesaktiannya di tengah-tengah para manusia, sehingga banyak manusia yang merasa takjub, merasa heran, merasa seperti hanya orang yang punya keramat, orang yang punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takjubnya setelah melihat kesaktian yang dipertontonkan oleh orang yang merasa dirinya berbeda, merasa dirinya mempunyai karomah, sehingga manusia menjadi
menganggap, menilai bahwa dia mempunyai karomah. Mereka menganggap dirinya telah mendapatkan karomah atau karamat atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukanlah itu yang sebenarnya yang termasuk karomah atau karamat. Nah, karomah itu memang datangnya dari Allah. Karamat itu memang disebabkan karena sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan orang yang telah memiliki karomah atau keramat ini bisa ditandai, ciri-cirinya adalah orangnya selalu sabar. Orang yang mempunyai predikat karomah, mempunyai keramat, ini tanda-tandanya adalah bersikap sabar. Seperti para wali, para ulama, sabar menerima apa ujian, segala macam apa rintangan, halangan, cobaan, ejekan, cacian, mereka selalu sabar. Para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tanda orang yang memiliki, yang telah memiliki, telah menyandang karomah atau kemuliaan atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tandanya adalah sabar. Sabar dari segala macam cobaan, ujian, rintangan, halangan, hujatan, cacian, dimusuhi dan lain sebagainya, diancam dan seterusnya. Mereka bersikap sabar. Kemudian tanda-tanda orang yang telah memiliki karomah adalah bijaksana di dalam menentukan berbagai masalah, bijak di dalam memposisikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian orang yang memiliki istiqomah, memiliki karomah adalah dia istiqomah di dalam apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tugas-tugas di dalam kehidupannya, istiqomah, tetap tekun di dalam menjalankan segala aktivitasnya, terutama di dalam masalah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka tidak menyukai dengan berlebih-lebihan. Orang yang memiliki sifat karomah, memiliki predikat karomah, keramat, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyukai berlebih-lebihan, tidak menyukai mubazir, tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan segala apa yang dimilikinya, tidak berlebih-lebihan. Intinya orang yang mendapatkan karomah, dalam dirinya ada keramat, keistimewaan, dia hidupnya sangat sederhana, sangat sederhana, tidak menyukai kemewah-mewahan, tidak menyukai berlebih-lebihan, tidak senang dengan memubazirkan sesuatu makanan ataupun yang lain. Kemudian cerdas, akalnya cerdas di dalam memecahkan segala macam masalah problema yang dihadapinya. Lalu kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang memiliki keramat, karomah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling menonjol adalah kejernihan hatinya, kesucian hatinya dari lintasan-lintasan pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang mengandung atau berpikir sesuatu maksiat dan dosa. Dan yang lebih menonjol lagi sebagai tanda ciri-ciri orang yang memiliki karomah atau keramat, yaitu para wali-wali Allah dan para ulama-ulama Allah, para pengarang kitab, para imam-imam madhab dan lain seterusnya. Yang paling menonjol adalah mengenai spiritualnya yang sangat luar biasa, cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa.
Jadi inilah tanda-tanda orang yang memiliki bakal memiliki keistimewaan atau keramat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersikap sabar, bijaksana, tidak menyukai kemewah-mewahan, hidup sederhana, cerdas, hatinya jernih, bersih, dan spiritualnya yang sangat luar biasa. Cara beribadah, melakukan ibadah yang sangat luar biasa, yang tidak mudah ditiru begitu saja oleh orang-orang yang lainnya. Kemudian karomah itu adalah merupakan kebebasan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kebebasan? Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah orang yang telah dikaruniai keramat atau keistimewaan dari Allah, dia memiliki kebebasan yang tinggi, sehingga tindakannya dalam situasi kondisi apapun, sifat-sifatnya itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan di sini artinya tindakannya itu tertuju hanya semata-mata untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, tindakan apapun, tindakan lahir maupun batin, semua itu terbebaskan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, mencari nafkah, membantu, apapun yang dilakukan, terutama ibadah, melakukan taat, melakukan perbuatan yang baik, terbebaskan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata tertuju untuk Allah, tertuju karena Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian situasi, kondisi apapun, situasi senang, situasi bahagia, situasi dalam keadaan diuji, dicoba, sengsara, situasi apapun, keadaan sulit, keadaan longgar, keadaan bahagia, situasi apapun yang hadapinya, dia terbebaskan dari selain Allah, terbebaskan dari cenderung melihat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi miskin, situasi kaya, situasi terjepit, bahagia, menderita, diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kesengsaraan, situasi apapun, dia dibebaskan, terbebas dari selain Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sifat-sifatnya para orang yang mendapatkan karomah atau keramat atau keistimewaan ini, sifatnya itu juga terbebaskan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifatnya ini berusaha para orang yang telah mendapatkan keramat, para wali-wali, para ulama, dalam sifat-sifat karakter kepribadiannya ini berusaha untuk menyamai dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang kita telah mengenal Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Para wali Allah, para orang-orang yang telah diberikan karomah, keramat atau keistimewaan dalam sifat dirinya, ini berusaha untuk menyamai dengan sifat-sifat Allah, punya kasih sayang kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi, juga para wali, orang yang telah diberikan keramat, sifatnya akan menyerupai, berusaha menyamai apa yang disifati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali, para ulama, intinya orang-orang yang telah dikaruniai keramat dan karamah istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, sifat-sifat dalam dirinya, berusaha menyamai, meniru apa yang ada di dalam sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala.